Semangat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Masih ada. Hello and welcome. Selamat pagi Bapak. Good morning and welcome to the morning. Let us pray. Good morning today and good morning everyone. Good morning, friends. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Di sepanjang malam ini Engkau berkati kami dengan beristirahat dengan tenang. Engkau bangunkan kami pagi ini dalam keadaan yang begitu segar dan begitu sehat. Bapa, kami mau membaca bagian dari firman-Mu. Mari Engkau yang berkati hati, pikiran, bahkan mulut kami, sehingga kami boleh memahami dengan baik perkataan Tuhan, bahkan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Terlebih dahulu sucikan kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk melakukan ini semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan daku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bacaan kita terambil dari Yesaya 44 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Tuhan adalah satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membuat engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih.
sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Bacaan kita diambil dari Wasiat, Kamis tanggal 16 Juli 2020 dengan tema Jangan Takut. Ayat emasnya dari ayat 2, Janganlah takut, hai hambaku Yakub. Ira berdiri terpaku di depan terowongan ular di taman bermain. Ia ingin masuk, tapi tidak berani. Di dekatnya ada seorang anak lelaki yang lebih besar. Ia berjalan mendekati Ira, lalu dengan setengah berbisik ia berkata, "Kamu takut? Ayo sini, kita masuk bersama." Mereka pun menghilang di balik terowongan ular. Pernahkah kalian merasa takut seperti yang dirasakan Ira? Takut menghadapi hal baru atau takut menghadapi masa depan? Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan janganlah takut. Nabi Yesaya melukiskan keadaan Israel saat mereka menyadari keberdosaan mereka, yakni diselimuti ketakutan. Mereka khawatir bagaimana jika Allah menolak pertobatan mereka seperti yang biasa dilakukan para penguasa yang lalim. Bagaimana jika Allah murka dan menghukum mereka dengan keras? Nabi Yesaya lalu meneguhkan mereka agar mereka tidak takut. Allah tidak akan menolak pertobatan umatnya sebab Ia sangat mengasihi mereka. Ia akan menyambut mereka dengan sukacita. Perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan pun mengalami banyak tantangan dan rintangan. Tidak jarang kita jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan melalui Yesaya ini meneguhkan kita supaya jangan takut untuk memohon pengampunan kepada Tuhan sebab Dia tidak akan menolak kita. Jangan takut menghadapi tantangan sebab Tuhan menyertai kita. Iya, yang bisa ditarik dari bacaan kita pagi ini adalah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan ketetapan hati, bahkan Tuhan meneguhkan hati kita dalam segala kondisi ketika kita mungkin takut atau bahkan ragu-ragu untuk menghadapi yang akan datang. Terutama karena menghadapi kondisi seperti sekarang ini, misalnya kita tidak boleh bertemu langsung di sekolah secara insight, kita harus bertemu, renungan, belajar, bahkan anak-anak kelas 10 menjalani PLS dengan cara virtual seperti ini. Tapi pagi ini lewat firman Tuhan kita diingatkan jangan takut. Dalam segala hal, dalam segala kondisi, Tuhan bersama dengan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang boleh meneguhkan hati kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu segala hal yang boleh kami alami dari setiap tarikan nafas kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk menanamkan firman ini bahkan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami sehingga kami boleh melewati segala kekhawatiran, segala ketakutan, bahkan segala pergumulan kami dengan meyakinkan hati bahwa Tuhan bersama dengan kami. Bapa yang baik, kami akan memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang kiranya menemani kami sehingga apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini,
seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih biarlah semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang berkarya dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kondisi negara kami pada saat ini, bahkan negara-negara di seluruh dunia yang tetap berjuang untuk menghadapi pandemi corona ini. Tuhan berkati orang-orang yang bekerja keras menghadapi, bahkan yang berdiri di garda terdepan untuk penyelesaian kasus pandemi ini Tuhan, mulai dari dokter, perawat, dan orang-orang yang melakukan penelitian untuk menemukan vaksinnya. Tuhan jagai mereka, Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik untuk dapat menyelesaikan pandemi ini di negeri kami dan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi sehingga kami boleh menghadapinya dengan meyakinkan hati kami. Tuhan tetap bersama dengan kami. Berkati sekolah kami ya Bapa. Biarlah kiranya dengan menghadapi masa seperti ini, kami boleh tetap semangat belajar, kami boleh tetap semangat mengajar, sehingga proses belajar mengajar di sekolah kami tidak boleh terhalang dengan pandemi ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat negeri kami ini, mulai dari pimpinan tertinggi hingga terendah. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi yang memimpin negara kami ini Tuhan. Biarlah kiranya kebijakan, hikmat boleh Tuhan limpahkan dan tambahkan, sehingga negara kami menuju kesejahteraan yang lebih baik lagi dan dapat bertahan dalam segala kondisi. Ampuni kami Tuhan jikalau lewat perkataan, perbuatan, atau bahkan lewat pikiran kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.